Set girl. Halo teman-teman, kenalin aku Hikmatus Ada dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini aku mau bahas tentang skala pengukuran dalam penelitian. Oke, langsung aja simak sampai akhir. Definisi skala pengukuran. Menurut Muhammad, skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya, alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, ton, kuintal, dan sebagainya. Pada dasarnya, skala pengukuran dapat digunakan dalam berbagai bidang. Dengan menentukan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Tujuan pengukuran adalah menerjemahkan karakteristik data empiris ke dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh peneliti. Titik fokus pengukuran adalah pemberian angka terhadap data empiris berdasarkan sejumlah aturan atau prosedur tertentu. Prosedur ini dinamakan proses pengukuran, yaitu investigasi mengenai ciri-ciri yang mendasari kejadian empiris dan memberi angka atas ciri-ciri tersebut. Skala pengukuran penelitian kuantitatif. Yang pertama ada skala nominal. Menurut Irianto, skala nominal adalah skala yang paling sederhana disusun menurut jenis atau kategorinya atau fungsi bilangan. Dengan kata lain, skala nominal yaitu angka yang tidak mempunyai arti hitung. Angka yang diterapkan hanya merupakan simbol atau tanda dari objek yang akan dianalisis. Sebuah data dikatakan memiliki skala nominal apabila angka-angka dalam rentangan skala pengukuran hanya berfungsi sebagai pengganti nama atau kategori, tidak menunjukkan suatu kuantitas, maka skala pengukurannya disebut nominal. Angka-angka pada skala nominal tidak merupakan urutan dalam suatu kontinum, melainkan menunjukkan kategori-kategori yang terlepas satu dengan yang lain. Skala nominal adalah tingkatan paling sederhana pada tingkatan pengukuran. Skala ini dipakai untuk menggolongkan objek-objek atau peristiwa ke dalam kelompok yang terpisah berdasar kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu dari objek yang diamati. Contoh penggunaan skala nominal adalah sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan kategori, misalnya responden dibagi berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita. Yang kedua ada skala ordinal. Menurut Irianto, skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah, atau sebaliknya. Skala ordinal juga dikatakan sebagai suatu skala yang sudah mempunyai daya pembeda, tetapi perbedaan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya tidak konsisten, atau tidak mempunyai interval yang tetap. Skala ordinal merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak antara rentang antar jenjang yang tidak harus sama. Dibandingkan dengan data nominal, data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Sebuah data dikatakan memiliki skala ordinal apabila angka-angka dalam rentangan skala pengukuran tidak hanya menunjukkan kategori-kategori tertentu, tetapi juga menunjukkan hubungan kuantitas tertentu, yakni berupa tingkatan atau gradasi. Apabila diperoleh data tersebut, maka skala pengukurannya disebut ordinal. Menurut Winarno, skala ordinal salah satu cirinya adalah adanya tingkatan, yaitu sebagai berikut. 1. Sekelompok subjek disusun berturut-turut mulai dari yang paling tinggi, besar, kuat, baik, sampai kepada yang paling rendah, kecil, lemah, jelek, dalam hal atribut yang diukur. 2. Angka-angka tidak menunjukkan seberapa besar, kuantitas dalam arti absolut, atau titik nol tidak mutlak. 3. Tidak ada kepastian tentang sama atau tidaknya jarak-jarak, perbedaan-perbedaan antara angka-angka yang berurutan. Contoh skala ordinal, yaitu tingkat kecantikan wanita. Ada sangat cantik sama dengan 4, cantik sama dengan 3, cukup cantik sama dengan 2, kurang cantik sama dengan 1. Yang selanjutnya ada skala interval.
Menurut Irianto, skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Skala interval juga dikatakan sebagai suatu skala yang mempunyai rentangan konstan antara tingkat satu dengan yang aslinya, tidak mempunyai angka nol mutlak. Pada skala interval, perbedaan antara satu kategori dengan kategori yang lain dapat kita ketahui. Skala interval tidak memiliki nilai nol absolut. Contohnya, pada temperatur, nilai 0 derajat Celcius tidak berarti bahwa tidak ada temperatur. 0 derajat Celcius berarti titik beku air dan merupakan suatu nilai. Pada skala interval, ini kita juga dapat mengatakan bahwa suhu 100 derajat Celcius berarti lebih panas 2 kali lipat dari suhu 50 derajat Celcius. Sebuah data dikatakan memiliki skala interval apabila angka-angka dalam skala pengukuran tidak hanya menunjukkan hubungan kuantitatif dalam bentuk gradasi atau ranking, tetapi juga menunjukkan bahwa jarak atau perbedaan kuantitas antara dua angka yang berurutan selalu sama. Maka skala pengukurannya disebut interval. Menurut Winarno, ciri-ciri skala interval adalah sebagai berikut. 1. Angka-angka ranking ditetapkan berdasarkan atribut yang diukur. 2. Jarak atau perbedaan kuantitas antara angka-angka yang berurutan selalu sama. 3. Tidak ada kepastian tentang kuantitas absolut, sehingga tidak diketahui di mana letak angka 0 absolut. Contoh variabel yang berskala interval adalah jarak tempuh dengan kategori 0 sampai 25 km, 25 sampai 50 km, dan 50 sampai 75 km. Kemudian ada skala rasio. Menurut Irianto, skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Misalnya, umur seseorang dan ukuran timbangan berat badan seseorang keduanya tidak memiliki angka nol negatif. Artinya, seseorang tidak dapat berumur di bawah 0 tahun dan seseorang harus memiliki timbangan di atas 0 pula. Skala rasio adalah tingkat skala yang tertinggi karena menyatakan kuantitas yang absolut. Dan hasil pengukurannya dapat dipergunakan untuk semua keperluan analisis dalam penelitian dengan menggunakan semua prosedur statistik. Menurut Winarno, skala rasio memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Angka-angka yang menunjukkan ranking telah ditentukan sebelumnya berdasarkan atribut yang diukur. 2. Interval antar angka-angka yang berurutan menunjukkan jarak yang sama. 3. Mempunyai nilai nol absolut. Artinya, jarak antara tiap angka dalam skala dengan titik nol absolut dapat diketahui secara eksplisit atau secara rasional. Contoh variabel yang berskala rasio adalah penghasilan dengan kategori 5 juta, 10 juta, dan 15 juta. Yang selanjutnya ada skala sikap. Skala sikap adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap sesuatu yang diteliti oleh peneliti dalam sebuah instrumen penelitian. Menurut Petty dalam Azwar S, sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek, atau isu. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau subjek. Sementara Herwi Purwanto menyebut sikap adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai objek. Dengan demikian, sikap adalah reaksi dari responden terhadap objek yang diteliti. Sikap ini berasal dari persepsi yang nantinya akan mempengaruhi tingkat penerimaan seseorang terhadap objek atau peristiwa tertentu. Yang pertama ada skala Goodman. Skala Goodman adalah skala yang mengukur sikap secara hitam putih. Skala Goodman merupakan binary scale yang hanya mengizinkan dua opsi pilihan jawaban, yaitu ya dan tidak, setuju dan tidak setuju. Skala Goodman digunakan jika kita ingin mendapatkan jawaban tegas dari responden terhadap masalah yang kita angkat dalam penelitian. Kelebihan skala unidimensi satu ini dapat mereduksi kebimbangan responden dengan memilih pro atau kontra terhadap sebuah pertanyaan dalam instrumen. Meskipun demikian, skala Goodman tidak memungkinkan adanya respons style karena jawaban hanya terpaku pada dua opsi yang bertentangan. Yang kedua ada skala Likert, digunakan untuk mengukur setuju dan tidak setuju terhadap sebuah permasalahan penelitian. Skala Likert dapat dikembangkan mulai dari 2 opsi sampai 13 opsi jawaban. Meskipun demikian, kebanyakan peneliti menggunakan skala Likert 4 dan skala Likert 5. Poin untuk mengurangi kebingungan pengambilan kesimpulan.
5 poin dalam skala Likert sudah cukup untuk mengukur sikap responden seperti sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian ada skala Thurstone. Meskipun skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, namun untuk mendapatkan data penelitian yang lebih tinggi, yaitu data interval, maka penelitian tersebut harus menggunakan skala Thurstone. Skala Thurstone menggunakan metode equal appearing interval. Di sini pertanyaan akan diberikan alternatif respon tentang rentang skala, misal dari huruf A sampai K. Hasil respons akan dihitung mulai dari frekuensi, proporsi kumulatif, nilai median hingga interval pertanyaan. Dari sini kemudian total nilai setiap item akan dihitung menggunakan rata-rata dari nilai median untuk menentukan sikap seluruh responden. Yang terakhir ada skala semantik diferensial. Adalah skala yang memiliki 3 ukuran, yaitu evaluasi, potensi, dan aktivitas. Skala diferensial semantik adalah skala sikap linear yang tersusun dalam satu garis, jadi bukan dalam bentuk pilihan ganda atau checklist. Ini yang menjadi ciri khas atau pembeda skala semantik diferensial dengan skala pengukuran sikap lainnya. Nilai yang diberikan mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, dengan nilai semakin mengecil untuk ketidaksetujuan. Biasanya skala semantik diferensial menggunakan 7 poin untuk mengukur persetujuan responden. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini mengenai skala pengukuran dalam penelitian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa.